adalah nomor dari pengirimnya nih, sender. Dari sender ini kita kirim ke sini. Setelah kita execute, nah baru dah AI-nya mengirim ke nomor yang eh, tadi dia chat. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. Execute workflow. Oke, kita coba cek. Kita coba chat. Nah ini, kamu siapa? Lalu dia akan jawab, aku Tania, asisten virtualmu. Jadi kita bisa lihat nih historinya. Dia sudah berjalan semua ya teman-teman. Nah kalau misalnya sudah berhasil seperti ini, teman-teman perlu ganti webhook-nya tadi dari test menjadi production, lalu copy yang production ini, lalu balik ke Waha lagi. Balik ke Waha, ini kita hapus ganti yang production. Kita update lagi. Supaya workflow ini kita bisa publish ya teman-teman. Karena kalau workflow-nya tadi, kalau webhook-nya kita belum ganti, saat kita publish, dia nggak akan ke-trigger apapun. Sekarang kita sudah publish, jadi kita nggak perlu klik klik execute atau klik play lagi ya. Otomatis workflow-nya jalan. Sekarang kita coba lihat di sini. Coba chat dari uh, nomor lain. Halo. Nah, dia akan otomatis balas. Kita misalnya tanya, tolong remind aku ada meeting nanti jam 11. Oke, siap. Dia coba ingatkan nanti sebelum jam 11 siang. Nah, dia akan membalas seperti ini ya, teman-teman. Tapi ini belum ada fungsi tools untuk reminder meeting atau setup meeting ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa konekkan lagi nih ke Google Calendar. Jadi bisa dikonekkan ke Google Calendar. Jadi kalau teman-teman mau cari informasi meeting atau mau buat meeting, bisa pakai tools ini. Kalau sekarang karena belum ada toolsnya, dia cuma jawab aja, tapi dia nggak eksekusi. Jadi kita perlu, misalnya kalau mau jadi asisten virtual, kita bisa konekkan banyak tools di sini, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini simpelnya teman-teman, untuk buat AI chatbot. Nanti untuk lebih advance-nya, hmm, aku jelasin di next slide. Dan nanti template-nya semua akan di-share ya teman-teman. Jadi kalau mau belajar, bisa sambil import template ya. Jadi coba buka satu-satu teman-teman, nanti lihat uh, di dalam note-nya ini di setup apa aja, ini artinya apa, supaya teman-teman nanti bisa replikasi dan buat sendiri. Tapi tenang aja, semua template-nya nanti akan di-share ya. Oke, kita balik lagi teman-teman ke slide. Jadi kita sudah coba buat VA chatbot sendiri. Yes, ini output yang diharapkan ya teman-teman. Jadi setelah kita buat AI chatbot, setelah kita publish, itu chatbotnya akan jalan 24 jam setiap hari. Kalau dia selama kita pasang simple memory tadi teman-teman, dia bisa ingat konteks dari chat sebelumnya. Dan kita bisa set dia misalnya mau ingat 20 chat sebelumnya atau berapa chat sebelumnya. Tapi perlu diketahui kalau itu akan memakan token ya, API yang kita pakai. Jadi semakin banyak AI-nya bakal mengingat, semakin banyak token yang kita habiskan. Lalu ya full customisasi, kita bisa set knowledge-nya seperti apa, mau dia jadi sales, jadi
customer service, mau apapun teman-teman bisa taruh di situ. Kita juga nanti bisa hubungkan, misalnya kalau teman-teman punya eh, knowledge misalnya tentang company profile atau apa, supaya dia punya knowledge base yang kuat, kita bisa hubungkan nanti di bagian knowledge-nya tadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke study case ya teman-teman. Sebelum nanti di akhir aku akan spill caranya gimana cara buat automation-nya instan. Kalau ini dari tadi kita belajar dari awal step by step. Nanti di akhir aku akan coba ajarin gimana cukup nge-prom aja langsung jadi automation. Tapi sebelumnya kita akan coba bedah dulu beberapa study case automation ya. Ada 4 di sini, AI scriptwriter, social media autopilot, financial tracker, dan video generator. Yang pertama, scriptwriter. Aku coba share lagi. Oke, aku share full aja, teman-teman. Sorry. AI scriptwriter. Nah, ini cukup simpel ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman content creator, ini atau yang mau buat konten di sosial media atau buat video, ini bisa berfungsi ya, teman-teman. Jadi di sini triggernya adalah Telegram. Kalau Telegram sebenarnya lebih mudah ya daripada WhatsApp bot, karena di Telegram itu kita nggak perlu pakai eh, langganan, nggak perlu pakai VPS seperti Waha tadi. Kita cukup pakai note yang sudah ada di NetN ini, Telegram Trigger. Nah, aku coba jelasin sedikit cara buat Telegram bot. Jadi di Telegram teman-teman bisa search ya @botfather, lalu bisa ketik new bot. Nah, di sini kita bisa buat nama botnya kita apa? Misalnya asisten pribadi bot, asisten pribadi. Lalu username-nya tuh formatnya harus ada botnya di akhirnya. Nah, setelah jadi kita perlu copy tokennya ini teman-teman. Perlu copy tokennya untuk kita paste di bagian sini teman-teman. Create new credential. Lalu paste di sini. Save. Setelah itu teman-teman sama yang di sini juga. Tapi kalau kita sudah set up di awal nih, eh, selanjutnya kita tinggal pilih aja ya. Oke, kita coba pakai cloud yang sudah pakai bot yang sudah aku setup sebelumnya. Jadi di sini workflow-nya cukup simpel, teman-teman. Jadi kita minta AI buat script apa, lalu dia akan buat generate script sesuai dengan knowledge yang kita punya. Jadi ini sebenarnya mirip custom GPT ya, teman-teman. Kalau teman-teman buat di ChatGPT bisa, tapi ini kita buat versi yang bisa kita pakai langsung di Telegram. Ini kita bisa tambahin, bisa kita atur sistem prompt-nya. Ini misalnya kamu adalah John Snell Script GPT. Jadi kita set tujuannya buat hook yang bikin stop scrolling. Lalu ada risetnya dulu nih teman-teman, SERP tool dan formatnya dan lain-lain. Nah di sini kita pakai SERP API. SERP API ini adalah um, API gratis ya teman-teman uh, untuk riset. Teman-teman bisa uh, daftar gratis di sini, masukin email, nomor telepon, nanti teman-teman bisa copy API-nya untuk dipakai di sini. Jadi seperti setup kredensial pada node lainnya, di sini perlu